لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha wa dhurriyyatana abna'ana wa banatina wa talamidana wa tilmidatina min ahlil ilmi wal qur'ani batina wa zahira wa tahsyuruna wa iyyahum biha ma'a awliyaikal arifin ad-dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah lana futuhal arifin waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Ya fattahu ya fattahu ya fattah iftah lana fathal futuh. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Allahumma arinal haqqa haqqa wa alhimna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna imtina'ah. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul akram. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadi al-muttasil ila muallifai hadat tafsiril jalalain al-imamainil jalilain Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli wa Jalaluddin Abdurrahman ibni Abi Bakar as-Suyuti rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radhiya anhuma wa anna wa amaddana bi asrarihima wa anarana bi anwarihima wa afadha alaina min barakatihima wa nafahatihima wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa bi ulumi masyayikhina wa ulumi sa'iri ibadihi salihin fid darain amin ya rabbal alamin.
Qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik. Waktub lan mugi netepaken sapa panjenengan ai aujib tegese netepaken sapa panjenengan. Lafaz uktub diambil dari akar kata kitabah. Dalam Al-Quran, kata yang diambil dari mushtaq minhu kitabah itu banyak dimaknai dengan wajib. Karena itu Imam Suyuti menafsirkan waktub ai aujib. Termasuk dalam ayat puasa. Kutiba alaikumus siyam ai ujiba wa furido. Di kata baiku maknane orang mung nulis baik. Kadang yo dimaknani majibaken. Waktub lan mugi netepaken sapa panjenengan ai aujib tegese netepaken sapa panjenengan netepaken kanggo sapa lana maring kita sapa Nabi Musa, karena waktub lana fi hadhihi dunya hasanah itu masih menjelaskan tentang kelanjutan doa permohonan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia diiring oleh 70 orang pilihan dari Bani Israel. Kemudian sesampainya di tempat yang telah ditentukan menyaksikan rajfah, menyaksikan zalzalah, menyaksikan gempa yang besar yang membuat 70 orang pilihan yang mengikutinya meninggal dunia. Waktu lan mugi netepaken sapa panjenengan ai aujib lana maring kita fi hadhihi dunya ing dalam iki dunya netepaken hasanatan ing kebagusan. Wa fil akhirati lan ing dalam akhirat keding. Keding ku arane tafsir pun ku. Paham ya? Ning Qur'ane laka kedinge ku. Jadi keding ku arane tafsir. Keding ku bahasa punduane juga. Dan di akhiratnya juga lah. Juganya itu tafsir. Wa fil akhirati lan ing dalam akhirati keding. Hasanatan ing kebagusan. Ulama berbeda pendapat mengenai tentang apa yang dimaksud dengan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Macam-macam. Sebagaimana yang dulu sekali pernah disampaikan ketika masih di surat Al-Baqarah, tepatnya pada ayat wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Jadi Gusti Allah menceritakan bahwa manusia itu macam-macam. Ana wong sing pokok sing penting ning dunia enak. Ning dunia bagus, akhirat po jare padar beli weru, padar beli katon. Nah, maka sebelum ayat itu disebutkan faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min. Ana maning wong sing suwalike ora mikiri nasib ning dunia kepriben.
Wis pokok ning dunya arepan kudu ngotel beca, arep kudu slulup ning kali ngunjali pasir, arep kudu ngeceki watu. Barang gununge longsor dadiye mari. Arep apa bae lah. Arep kangelan, arep njunggil malik, arep nibatangi. Sing penting akhiratnya enak. Anak. Tapi jarang sing makenen iki. Jarang itu maknanya langka. Langka itu cuma sedikit. Orang yang konsentrasinya, fokusnya, destinasi dan orientasinya adalah kehidupan akhirat, kebahagiaan akhirat. Dunia beli dipikir. Sepojare baik, paduris dijamin iku ning Gusti Allah. Kapan jatahe 100.000 njungker malik nibatangi ya tetep 100.000. Ana maning kelas tengah-tengah. Kelasnya kula sampeyan kabeh. Pengen duniae bagus, akhirate bagus. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biar hidup kaya raya, asal mati masuk surga. Enak beli kunku. Uripe sugih, oma bagus, magrong-magrong, tingkat rabi ayu, sedep di sawang. Mobil ndagrog beli siji. Duit wis pirang-pirang. No. Anak pada nurut. Sing lanang soleh, sing wadon solihah. Karo tangga akur, karo sedulur bagus. Pengen beli mengkononku. Toli akhirnya suwise mati majing swarga pengen beli. Wis pengen kabeh. Maka dari Syekh Masduki, wa kullu insin yatlubu tana'uma dunyahu au ukhrahu au kilaihima. Setiap manusia pasti mencari, berjuang mendapatkan kenikmatan. Ada yang mencari kenikmatan dunianya saja, tidak berpikir akhirat. Ada yang hanya memikirkan kebahagiaan akhirat, dunia beli dipikir, sing terakhir au kilaihima, atau pengen nikmat loro-lorone, dunia nikmat akhirat, nikmat dunia bagus akhirat bagus, biar hidup kaya raya asal mati masuk surga. Ana maning sing maknani hasanah fid dunia, kebaikan di dunia itu istri cantik. Kebahagiaan akhirat itu bidadari. Ana sing maknani hasanah fid dunia iku ilmu ma'al amal. Dadi ning dunia duwe ilmu diamalaken, akhirate kebaikan akhirat manjing suarga. Macam-macam penafsirannya. Ala kulli hal, Allah tidak menjelaskan secara spesifik. Karena itu maka kabeh penafsiran ulama yang ditawarkan kabeh manjing kabeh. Jadi hasanah fid dunya poke sok ulama nafsiri apa? Hasanah fid dunya rabi ayu manjing. Anak pada soleh solihah manjing. Sugi duit manjing. Duit ilmu diamalkan manjing. Itu semua masuk semua. Karena Allah bicara hasanah. Dari semua yang dianggap baik di dunia, maka itu yang diminta. Semua yang dikatakan kebaikan di akhirat, maka itu pun kita minta. Ya suwarga, ya bidadari, dilayani wildan, dilayani malaikat.
Jadi apa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa ini seirama senada dengan yang diminta oleh orang-orang yang beriman dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi aja dianggap enteng, aja dianggap sepele, robbana atina. Lah, robbana atina dongae. Selangganan wis bisa iku niku Wong sepuh zaman bengen bahasakaken robbana atina iku donga sapu jagat. Apa maknanya? Kabeh kebagusan dunia, kabeh kebagusan akhirat disapu kabeh, dijaluk kabeh. Masya Allah. Wa fil akhirati lan dalam akhirat hasanatan ing kebagusan. Inna setuhune kita iku hudna balik sobo kita. Aitu benar tegese taubat sobo kita ilaika maring panjenengan. Jadi taubat itu secara linguistik, secara etimologi, secara bahasa itu maknanya kembali. Dari buruk kembali baik, dari lalai kembali ingat, dari jauh kembali dekat, dari lupa kembali sadar. Itu namanya taubat. Inna studi kita ku hudna balik sobo kita itu benar tegese taubat sobo kita. Lah taubat ini ada maratibnya, ada gridnya, ada tingkatannya. Taubatnya orang awam dari dosa. Taubatnya orang khusus itu dari yang makruh. Jadi wong-wong khusus kapan tes ngelakoni makruh iku taubat. Tes mangan jengkol istighfar. Ora alhamdulillah. Tes mangan jering istighfar. Tasudud istighfar. Beli jadi kita sih wajib butuh di orang makruh. Oh iya, apa maning tes mangan. Oh iya. Ya saking apa tukang udut bae kun sih. Sempet-sempet gawe syiiran. La buddali mim ba'di aklinir roko. Rokouhu in lam yakun linting bako. Inna sunai kita ku hudna balik sobo kita aitu benar tegese taubat sobo kita ilaika maring panjenengan. Lah doa Nabi Musa ini kemudian direspon, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Qala ngandika sapa Allah taala, "Adzabi usibu bihi man asya." Adzabi utawi siksa ingsun iku usibu mikenaaken sapa ingsun, ngenakaken sapa ingsun bihi kelawan azab man ing wong asya'u kang ngersakaken sapa ingsun, ngersakaken ta'dzibahu ing nyiksaman. Al-Imam Hasan Al-Basri membacanya bukan asya tapi bisinil muhmalah, asa. Azabi usibu bihi man asa. Nah, ketika menggunakan sin tanpa titik maka itu pun sighotnya berubah, tidak fi'il mudhari' waqi' mutakallim tapi fi'il madhi asa akan gawe blesak sopo man. Bacaan Imam Hasan Al-Basri ini dipilih oleh Imamuna Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Kapan maca? Adzabi usibu bihi man asa. Asa. Adzabi utawi siksa ingsun iku usibu ngenakaken sapa ingsun bihi kelawan azab tekenakaken man ing wong asya'u kang ngersakaken sapa ingsun, ngersakaken ta'dzibahu ing nyiksaman. Wa rahmati utawi rahmat ingsun iku wasiat amot
Apa rahmati ay ammat tegese sumrambah apa rahmati kulla syai'in ing sekabiane suwiji-wiji. Sekabiane dudu setiap. Kapan sekabiane berarti kulli ning kene bimaknal majmu'. Kapan bimaknal majmu' berarti ana sing dikecualiaken, ana mustasna. Oh, ini kategori al-am al-makhsus. Kapan tiap-tiap berarti bimaknal jami'. Tadi kuliah. Kulla syai'in ing sekabehane suwiji-wiji fid dunya ing dalam dunia. Sekalipun rahmat kasih sayangku merata meliput segala sesuatu, namun fasa'aktubuha mongko bakal netepaken sapa ingsun ha ing rahmati fil akhirati ing dalam akhirat tetepaken lilladzina maring wong akeh sile alladzina yattaquna kang pada takwa sapa alladzina wa yu'tuna lan pada nguehaken sapa alladzina nguehaken az-zakata ing zakat walladzina lan wong akeh gum kang utawi alladzin bi ayatina kelawan piro-piro ayat kita iku yu'minuna pada iman sapa alladzin. Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah. Ini merupakan lanjutan doa permohonan Nabi Musa alaihissalam ketika menyaksikan gempa besar yang menewaskan 70 orang pilihan dari Bani Israel yang membersamai Nabi Musa untuk mendengarkan dialog interaktif langsung antara Allah dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Hanya saja maksud tujuan mereka diikut sertakan itu untuk kemudian menjadi saksi kepada Bani Israel yang lain. Bahwa Nabi Musa betul-betul dialog dengan Allah. Betul-betul mendengar kalam Allah. Tapi karena satu dan lain hal, 70 orang pilihan ini akhirnya mereka meninggal dunia terkena gempa besar. Ada yang mengatakan karena mereka memohon sesuatu yang sangat kurang ajar, bukan sekedar melampaui batas. Setelah mendengar Allah bicara kepada Nabi Musa, mereka kemudian menuntut Nabi Musa agar memintakan kepada Allah supaya mereka bisa melihat Allah. Akhirnya terjadi gempa. Di bawahnya gempa, dari atasnya datang geledek, disamber geledek kabeh. Ada lagi sebagian ulama termasuk Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa karena mereka ketika berangkat mengajukan satu permohonan kepada Allah yang Allah tidak berkenan. Saat mereka berangkat meminta-minta, mereka minta kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami satu anugerah yang belum pernah kau berikan kepada orang-orang sebelum kami, dan setelah itu diberikan kepada kami jangan pernah diberikan kepada orang setelah kami. Lah bocah pinter kodek, Gusti Allah beri seneng. Allah tidak berkenan, akhirnya terjadi gempa. Wes lah. Pokoknya intinya waktu belana fi hadhihi dunya hasanah merupakan kelanjutan doa Nabi Musa.
saat menyaksikan terjadi gempa yang menewaskan 70 orang pilihan dari Bani Israel yang membersamainya. Nabi Musa akhirnya ndonga karo Gusti Allah, Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah. Allah, anta waliyuna, kau kekasih kami, kau yang mengatur urusan kami, kau yang menolong kami. Faghfir lana, maka beri pengampunan pada kami, warhamna, rahmati kami, wa anta khairul ghafilin, engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Kemudian Nabi Musa meminta lagi, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah, dan tetapkan untuk kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Kalau kita perhatikan struktur ayat ini, susunan ayat ini luar biasa indah. Mengajarkan kepada kita bagaimana cara dan etika mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Priben ki carain jaluk karo Gusti Allah, carain donga karo Gusti Allah, etika adabe ngajuaken permohonan karo Gusti Allah. Kita perlu belajar, jangan cuma belajar cara mengajukan proposal saja. Proposal kepada Allah jalur langit juga penting, dan itu lebih penting. Sebelum Nabi Musa mengajukan apa yang menjadi permohonannya, pertama Nabi Musa menetapkan dulu bahwa yang dia mohon, yang dia minta itu adalah walinya. Anta waliyuna, pertama. Apa wali itu artinya? Yang mengurusi segala persoalan, yang menguasai segala urusan, yang mengasihi, yang menolong, yang membantu. Kalau dalam bahasa Gusmus, Kiai Mustafa Bisri, Kiai Mustafa Bisri hafizahullah ta'ala, salah satu mustasyar PBNU, itu beliau punya makna sendiri yang beliau menjamin di kamus manapun kalian gak akan ketemu makna wali versi saya. Saya memaknai wali itu bolo, balai reang. Wali kita itu balai reang. Jadi waktu boloku. Bolo. Itu pertama, anta waliyuna. Yang akan diminta ini adalah waliku, yang mengurusi persoalanku, yang menguasai urusanku, yang mengasihi aku, yang membantu menolong aku. Anta waliyuna. Karena sejatinya kita tidak memiliki wali selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Beli je. Sabandiku wali reang. Wah, iya. Wali kepentingan. Bro, kepentingannya ora terpenuhi, kepentingannya ora tercapai, masih balaan beli. Bro, kapan misalnya ngepengeni barang sing siji toli rebutan, masih balaan beli. Berarti bukan wali sejati. Nembe urusan rebutan wadon betul jadi tukaran. Kan kono. Jadi wali sejati itu cuma Allah. Kenapa Nabi Musa mengatakan anta waliyuna idla waliyalana illallah? Karena sejatinya kita tidak memiliki wali kecuali Allah. Nah, apa yang diharapkan seseorang dari walinya? Ada dua hal.
Pertama, daf'ul madar. Yang kedua, tahsilul masar. Kalau meminjam bahasa fikih, yang pertama daf'ul mafasid, yang kedua tahsilul masalih atau jalbul masalih. Itu kan yang kita harapkan dari orang yang kita gadang-gadang sebagai wali kita. Sira kenal karo Kapolresta, parek orang mung kenal, akrab orang sekedar parek. Maka apa yang kamu harapkan dari orang yang punya jabatan tinggi di kepolisian dalam satu kabupaten ini? Ya tentu kita dapat keuntungan, kita terhindar dari madarat. Iya kan? Dua hal ini, cuma dua hal yang diharap dari sosok yang kita anggap sebagai wali kita. Yang pertama adalah daf'ul madar, yang kedua tahsilul masar, jam'u masarrah, sesuatu yang menggembirakan, menyenangkan. Lah kaidahnya daf'ul madar muqaddamun ala jalbil masar. Menolak hal yang membahayakan itu mesti lebih didahulukan daripada upaya mendapatkan yang menyenangkan. Kenapa ana wong ndakane seneng daging wedhus, apa maning kapan disate, tapi beli gelem mangan. Padahal lamun mangan daging sate ku seneng beli, enak beli. Kenapa beli? Karena wingi nembe tes periksa jare dokter sira darah tinggi. Jadi tidak makan itu sekalipun masya Allah kemlecer kecut ngeces. Beli apa? Belenak, tapi lebih didahulukan. Dari apa? Dari sekedar memenuhi kesenangan. Kenapa? Karena tidak melakukannya itu untuk menolak apa? Darah tinggi. Jelas dulu. Ana wong seneng rujak. Bature gawe rujak, wah wis wani. Masya Allah memikat. Tapi ditawani beli. Ya wong sih karo ngelegidu maning. Iki lemene estetik bae beli apa-apa ndak sira. Angger bae kita sing kumat penyakitnya ya kita sing lara, kita sing kudu berobat. Ditahan tidak makan. Kenapa? Karena dia punya lambung. Penyakit lambung. Berarti daf'ul madar muqaddamun ala jalbil masar. Paham durung? Yes. Ini kaidahnya. Karena kaidahnya seperti itu, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, maka Nabi Musa dalam mengajukan permintaan kepada Allah pun beliau pertama meminta maghfirah dan rahmah. Faghfir lana warhamna. Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Kenapa sing dijaluk pangapura dingin, sing dijaluk rahmat dingin? Uwong kapan wis oli pangapura, kapan wis oli rahmat, aman ora bakal digebugi. Paham li maksudnya? Kenapa digebugi? Kenapa dikeroyok? Kenapa ditampek? Duwe salah durung dipanga. Paham durung? Jadi meminta maghfirah dan rahmat ini dalam rangka daf'ul madar. Karena dengan mendapatkan ampunan, dengan mendapatkan rahmat, maka kita aman, tidak akan terkena sesuatu yang membahayakan. Jelas? Oh.
Baru kemudian yang kedua, Nabi Musa meminta kepada Allah, waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah. Minta kebaikan dunia dan akhirat yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang membuat dia bersuka cita. Jelas belum? Waktu belana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah kian arane jalbul masar, tahsilul masar. Paham durung? Pun. Waktu belana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah. Inna hudna ilaik. Menarik. Setelah Nabi Musa menyatakan Allah itu walinya, kemudian beliau mengajukan permohonan. Setelah mengajukan permohonan, kemudian beliau membuat pernyataan. Inna hudna ilaik, sebagai penutup dari doanya. Inna hudna ilaik, sesungguhnya kami kembali taubat kepadamu. Ini luar biasa. Menyatakan Allah sebagai kekasih, penolong yang mengurusi segala persoalan, menguasai segala urusan. Penetapan ini selaras kalau kemudian setelah penetapan ini kita mengajukan pantas boleh? Pantas boleh? Pas munasabah. Setelah kita menyatakan anta waliyuna, maka pas terep lamun toli jaluk faghfir lana warhamna. Lamun ana wong panutang di wong sugi, teka-teka utang priben kira-kira. Tapi ketika teka orang langsung ngomong utang. Wah bos, priben bos, kabare bos, sehat bos loh. Anak kata bos, lamun tes muji bos, pantes boleh suwi lamun nuli utang. Pantes. Walah bos, tambah enak bos ya. Wah bos, nuli utang, pantes. Setelah kita membuat pernyataan anta waliyuna, maka sudah pantas, sudah kalau kemudian kita mengajukan permintaan faghfir lana warhamna. Kalau kemudian kita mengakui kerendahan diri, mengakui kehinaan diri, mengakui kesalahan diri, toli njejaluk, pantes boleh? Jawab, pantes boleh? Ana wong ngerasa rendah, ngerasa cilik, ngerasa ina, ngerasa salah, toli ya ngerasa melarat. No, kira-kira lamun ana wong ngerasai sugi, toli utang, oli boleh? Iya kan? Ngerasai melarat, toli utang, pantas boleh? Pantas. Ana wong ngerasai salah, ngerasai kotor, toli njaluk pangapura, pantas boleh? Pantas. No. Lah di sini Nabi Musa di awal membuat penetapan anta waliyuna ditutup dengan sebuah ikrar pengakuan inna hudna, luar biasa. Permohonan beliau diapit oleh dua pernyataan yang membuat sebuah permohonan itu betul-betul pas, tepat, pantas. Paham? Makanya dianjurakan wong kapan donga diawali muji Gusti Allah sholawat, diakhiri muji Gusti Allah sholawat.
Jadi ala kulli hal kesimpulannya sebuah doa, permintaan, permohonan ketika diapit oleh dua hal yang menjadikan permohonan ini pantas, selaras dan tepat, ini akan menghasilkan sebuah ending yang dahsyat. Apa dua hal yang memantaskan permohonan itu? Yang pertama adalah penetapan izzatur rububiyah, yang kedua adalah pengakuan zillatul ubudiyah. Pertama, takrir izzatur rububiyah, yang kedua pengakuan zillatul ubudiyah. Lah Allah kemudian menjawab doa Nabi Musa ini dengan berfirman, qala adzabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Jare Gusti Allah, Musa sirang jaluk ngajuaken permohonan ndonga ikun hake sira. Tapi apakah yang kamu minta, apakah yang kamu mohonkan dipenuhi atau tidak? Apakah doamu aku kabulkan atau tidak? Maka itu adalah hak prerogatifku. Sirang jaluk di Pangapura. Ya kapan kita lega mangapura ya ke Pangapura. Tapi mokat beli adzabi usibu bihi man asya, siksaku aku timpakan pada siapapun yang aku kehendaki. Tidak ada orang yang bisa protes kepada Allah, menentang Allah. Beli terima karo Gusti Allah, laka sing bisa. Kenapa? Karena semua itu adalah milik Allah. Kalau semua itu milik Allah, arep Gusti Allah priben bae yo terserah Gusti Allah. Wong deke Gusti Allah sira duwe kepentingan apa, urusan apa protes. Laisa li ahadin 'ala Allahi i'tiram. Tidak ada seorang pun punya hak menentang dan tidak terima dengan keputusan Allah. Li'annal kulla milkullah, karena semua adalah milik Allah. Wa man tasarrafa fi khalisi milki laisa li ahadin ayya'taridu alaih. Barang siapa yang bertindak apapun pada apa yang dimilikinya, maka bukan hak orang lain untuk protes dan menentang apa yang dilakukan. Wong dike dewek. Paham dorong maksudnya? Sira duwite sira. No. Disurakaken, wur toli hasbi protes, emang temen jelah, waras meleh. Ana wong masakake dinakaken ning tanggae, dinakaken wong liwat, ya terserah wong deke. Ana wong duwe kebon apen digawe balong, arepen digawe umah, arepen digawe villa, arepen digawe apa, ya terserah wong deke. Jadi Allah mau melakukan apapun, ya terserah, wong semua itu milik Allah. Tidak ada satupun yang berhak menentang apapun yang diputuskan oleh Allah, karena semua milik Allah. Man tasarrafa fi khalisi mulki laisa li ahadin ayya'tarida alaihi. Wa rahmati wasi'at kulla syai' mong kaya konon, tapi aja watir jari Gusti Allah.
Aja watir iki nyenengaken iki kene Gusti Allah. Sewaktu-waktu kadang yang meden-medeni, tapi toli kok wis seneng kang luar biasa. Pripun jare Gusti Allah? Wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmatku meliputi segala makhluk, seluruh makhluk, segala sesuatu, tapi di dunia. Besok ning akhirat khusus teknakaken ning wong sing takwa, wong sing gelem bayar zakat, wong sing iman karo ayat-ayat isun. Di dunia iman tidak iman, zakat tidak zakat, takwa tidak takwa, wa rahmati wasi'at kullasyai. Tapi di akhirat mereka tidak akan mendapatkan itu. Taklife Gusti Allah, aturan-aturan kang dibebanaken ning manusa, semono akene takalif itu yakni katsirah wa mutanawwi'ah. Tapi kalau kita lihat banyaknya aturan yang kemudian Allah bebankan kepada orang-orang mukallaf itu, ternyata kalau dilihat lebih jauh intinya cuma dua. Intinya cuma dua. Perintah larangan Allah yang sekian banyak itu kan intinya cuma dua. Iya kan? Syariat sing semono akene intinya mung isi syariatku mung apa? Loro. Siji if'al, loro lataf al. Atau dalam bahasa Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang pertama min qabilit turuq. Sing nomor loro min qabilil af'al. Pertama min qabilit turuq. Turuq jama'i tarkun, ninggalaken. Sing nomor loro min qabilil af'al. Intinya mong loro. Pertama yang harus ditinggalkan, yang kedua yang harus dikerjakan. Apa yang harus ditinggalkan itu isyarahnya terkandung pada ungkapan lilladzina yattaqun. Kata ittaqa yattaqi yattaqi yattaqiyan yattaqun itu dari akar kata mujarrad wiqayah, membuat perlindungan diri. Tadi maknanya aja sampai dilakoni. Aja sampai diterjang. Jadi maka yang pertama yang min qabilit turuq itu isyarahnya melalui penggalan ayat lilladzina yattaqun. Lah kemudian yang min qabilil af'al, taklif-taklif yang harus dikerjakan, kita mesti petakan dulu. Yang harus dikerjakan itu ada kalanya yang berkaitan dengan materi. Yang kaitannya harus dikerjakan dan sifatnya materi, maka isyaratnya melalui penggalan ayat wa yu'tunaz zakah. Kemudian yang kedua, yang mengarah kepada diri, bukan kepada materi, mengarah kepada diri. Lah yang mengarah kepada diri itu ada yang bersifat ilmi, ada yang bersifat amali. Yang bersifat ilmi itu adalah iman
Ma'rifat kepada Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. No. Isyaratnya walladzina hum biayatina yu'minun. Langko sing kaitane karo amal no laiku pada ayat berikutnya alladzina yattabi'unar rasulan nabiyyal ummi. Wallahu a'lam. Nah. Ada keterangan konon pada saat turun ayat wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kemudian Nabi bacakan pada para sahabat, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Iblis joget. Joget iblis. Joget kegirangan. Cari bahasa wong kedawunge tetenjeragan. Iblis ditanya, "Kenapa, iblis?" Wah, saya senang sekali. Kenapa? Karena Allah menyatakan wa rahmati wasi'at kulla syai' wa ana min kulli syai'. Dari saya walaupun sudah diusir dari surga tetap bakal oli keduman rahmate Gusti Allah. Kegirangan karena wa rahmati wasi'at kulla syai'. Itu iblis masuk tidak? Masuk. Lagi seneng tetenjerak, joget-joget, tiba-tiba Kanjeng Nabi melanjutkan membaca fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Ditaksis, rahmatku yang luas itu aku tetapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa, orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayatku. Langsung mandek, melengok. Bles, dengapa? Beli sida manjing. Beli sida oli. Beli sida keduman. Ketika iblis kecewa, nelangsa, wong Yahudi ganti sing joget-joget. Wih, asik, kita masuk. Kenapa? Mereka merasa karena mereka bertakwa, mereka juga membayar zakat orang Yahudi itu. Kemudian lagi apa? Mereka percaya dan iman kepada ayat-ayat Allah. Ya wis blis sira beli manjing, dada blis kita sing manjing dari Yahudi. Wong Yahudi lagi seneng-seneng karena manjing termasuk sing bakal oli rahmate Gusti Allah. Tiba-tiba dilanjutakan ayatnya. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Mereka yang mendapat rahmat Allah itu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang sing iman karo Kanjeng Nabi Muhammad. Barang wong Yahudi beli iman dadi beli sida oli melengok. Nanti dijelaskan siapa Nabi. Ternyata Nabi itu sudah informasinya, biodatanya ya. Biodatanya Nabi itu sudah ada dari sejak kitab samawi terdahulu. Termasuk dalam kitab Taurat yang menjadi kitab sucinya orang Yahudi, dan dalam kitab Injil yang menjadi kitab sucinya orang-orang Nasrani. Di situ biodata Kanjeng Nabi itu ada. Maka alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Mulai dari sifatnya, karakternya, perilakunya, sampai namanya Kanjeng Nabi lengkap ada.
lahir di mana, domisili di mana, bahwa beliau itu hanya mau menerima hadiah, tapi kalau sedekah beliau tolak, nggak mau Nabi makan sedekah. Menurut seorang pakar sejarah bernama Al-Khumaisi di dalam tarikhnya mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat itu disebut dengan bahasa Suryani. Tapi awas Ki, Suryani dudu Suryani. Apakah makola tah? Sing sempet rame ke makola. Sembolah wong makanan diladeni. Ya pada baik sudah bakal ngeladeni kok. Teleng nang bae kah? Iya. Mari dewek bakal dideleng nang sih. Tapi kapan diladeni tambah rame. Makoli. Mulai dari sejak pertama loh, karena saya itu di pondok itu termasuk sedikit banyak itu sering berinteraksi dengan bahasa Suryani. Kok dari sejak pertama muncul itu saya orang pertama yang termasuk salah satu orang pertama yang sudah aneh. Lah ke bahasa Suryani makonanku. Makoli. Arane Kanjeng Nabi Muhammad di kitab Taurat disebut dengan bahasa Suryani. Muhammad sosok yang senantiasa dipuji itu bahasa Suryani apa? Makoli. Duduk bahasa Suryani Muhammad iku al-munhaminna. Al-munhaminna fil lughati Suryani yakni Muhammad fil lughatil Arabiyyah. Kolaka koli ilaka. Al-munhaminna. Al-Imam Hasan menuturkan bersumber dari Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar itu orang yang hidup sejak zaman Nabi, tapi dia baru menyatakan iman di tengah kepemimpinan sahabat Umar bin Khattab. Mantan pendeta, maka beliau kategori istilah kitabnya muslimatu ahli kitab. Jadi orang yang dulunya ahli kitab kemudian masuk Islam. Ka'bul Ahbar. Alim dia. Lah itu beliau diceritakan oleh Imam Hasan bersumber dari Ka'bul Ahbar. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad itu namanya banyak. Kalau kita merujuk pada kitab Dalail Khairat yang ditulis oleh Sayyidil Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Sulaiman al-Juzuli, maka ada 201 nama. Imam Suyuti berhasil mengimpulkan 700 nama Nabi. Menurut Syekh Ismail An-Nabhani ternyata nama Kanjeng Nabi sampai 1000. Dituturkan oleh Imam Hasan bersumber dari Ka'bul Ahbar bahwa Kanjeng Nabi di kalangan penduduk surga itu namanya Abdul Karim. Di kalangan penduduk neraka nama beliau Abdul Jabbar. Cara ngucapnya gue sejen, surga Karim, neraka Jabbar. Iya, jadi ada intonasi itu sudah beda. Abdul Jabbar. Di kalangan para malaikat yang memikul arasy Allah, nama beliau adalah Abdul Majid. Jadi malaikat itu ada malaikat yang ditugaskan Allah memikul arasy. Wa yahmilu arsya rabbika yauma idzin fawqahum samaniyah. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Arane Abdul Majid. Di
Di kalangan para malaikat yang lain, beliau dikenal dengan nama Abdul Hamid. Abdul Hamid. Di kalangan para nabi, beliau dikenal dengan nama Abdul Wahab. Ini kadang kita perlu loh. Aja weru arane wong ku siji bae. Ana wong gulati Solikin, weru arane mung Solikin bae, beli weru ning kampunge Solikin niku diundange cuplis. Takon Solikin nang pojok lor tekane pojok itu lah sing kenal. Solikin, gulati Solikin, Solikin siapa ya? Solikin siapa ya? Kamu ketemu ning dalan karo wong lagi Solikin, oh cuplis. Loh, tadi weru arane wong aja padu siji bae. Di kalangan para setan, Kanjeng Nabi itu dikenal dengan nama Abdul Qahir. Di kalangan bangsa jin, beliau dikenal dengan nama Abdur Rahim. Di gunung, ya termasuk Gunung Jaran harus ditutup. Ayo, no, Gunung Cermek, Gunung Petot. Di gunung-gunung itu Nabi dikenal dengan Abdul Khaliq. Karena Nabi itu salah satu di antara khawariqul adatnya, mukjizatnya, itu bisa interaksi, bisa bicara dengan gunung. Satu ketika Nabi di atas gunung Uhud, Nabi berkata kepada para sahabat yang membersaminya, "Hadza jabalun yuhibbuni wa ana uhibbuh." Uhud ini gunung yang cinta pada saya. Wa ana uhibbu, dan aku pun cinta kepadanya. Krungu Kanjeng Nabi muni ngomong demening dheweke, gunung Uhud langsung goyang-goyang. Tapi ora penlongsor ora. Goyang-goyang saking senenge krungu Kanjeng Nabi demen dheweke. Oh, makane ngaji sejarahku yang khulasan Nurul Yakin bae sih. Allah. Lah, kalau di hutan, di daratan, beliau itu dikenal dengan nama Abdul Qadir. Di lautan, beliau Kanjeng Nabi dikenal dengan nama Abdul Muhaimin. Kapan ning satuan sing cilik-cilik ngremet, bangsane semut, cacing, tuma, ekor, lingsa, tengu. Itu Kanjeng Nabi dikenal dengan nama Abdul Ghiyath. Abdul Ghiyath namanya. Kapan di kalangan binatang-binatang liar, Kanjeng Nabi dikenal dengan nama Abdul Razzaq. Di kitab Taurat sendiri, keterangan Imam Hasan bersumber dari Ka'bul Ahbar, di Taurat Nabi itu disebut dengan Muzmuz. Kalau di Injil, beliau dikenal dengan nama Tob. Oh, ana lagu ya Tob. Tob. Kapan di Suhuf, beliau dikenal dengan nama Aqib. Kalau di Zabur, satu riwayat menyebutkan beliau dikenal dengan nama Faruk. Di riwayat lain menyebutkan beliau disebut di Zabur dengan nama Kandida. Di sisi Allah, Kanjeng Nabi itu disebut familiar dengan nama Toha. Maka di Quran, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Di samping dengan nama Toha, juga beliau di sisi Allah itu familiar dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Naqif huna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillah.